Kemarin tuh kita di TikTok bahas tentang rasanya jadi pacar seniman. Terus it blows up like wonder. Kamu siapa? Sebenarnya nggak sampai 1 juta sih viewsnya, cuman mungkin karena ini pertama kalinya kita dapat views sebanyak itu, karena di YouTube tuh nggak pernah juga sih sebanyak itu. Mentok-mentok berapa sih? 1.000 kan? 300, kemarin berapa? 60.000. 60.000 tuh kalau lo mau tahu sebanyak apa. Itu satu kloter haji, guys. Cek aja, yang gue kasih nih. Pusing. Ini dari video yang tentang rasanya jadi pacar seniman itu ada yang komen, Diego Rivera sama si Frida Kahlo. Soalnya kita bilang kan kayak kalau lo jadi nggak akur rumah tangganya. kalau lo jadi pacar seniman lo tuh bakal berada dalam keabadian gitu loh. Ntar lo harus lihat ya ininya. Kita taruh videonya di Description box. Jadi kita mau jawab hal itu, Vince. Jadi kita hari ini pengen membedah kehidupan Diego dan Frida Kahlo. Menurut kamu tuh kalau jadi pacar seniman tuh pasti menjadi abadi gitu gak sih? Sebenarnya nggak harus jadi pacar seniman juga abadi sih sebenarnya. Gimana? Akan ada hal dari pasangan lo yang akan masuk ke dalam diri lo. Entah kita sadar atau nggak sadar, ya akan ngebentuk kita juga. Jadi sebenarnya itu abadi dan akan dibawa terus. Bedanya seniman sama enggak kan, seniman dituangkan ya. Beda medium ya, Iya. keabadiannya tuh beda medium. Sebagai manusia biasa gitu, bukan seniman, ya seniman juga manusia sih maksudnya. Tapi yang tidak berkesenian gitu akan ada jadi sebuah variabel aja di kehidupan setiap orang. Lo pernah ngeliat pacar lo cara nyuci piring gitu, sesimpel itu ya, simpelin aja nih faktornya. Ternyata ada cara nyuci piring yang lebih efisien, akhirnya ter-apply seumur hidup. Mau akhirnya lo masih sama pasangan lo itu atau next sama siapa, bakal akan ada sesuatu hal yang lo dapetin dari si pasangan lo. Frida dan Diego nih gimana sih? Kenapa dua orang seniman tuh bisa Jadi hasil research kita, research kamu sih sebenarnya? iya nggak apa-apa lah ya, kita kan satu. Si Frida dan Diego Rivera ini sebenarnya mereka tuh umurnya beda jauh banget. Beda 20 tahun. Itu tuh kayak lo baru lahir terus lo pacaran sama anak kuliahan gitu sih. Kayak Pacaran sama bapak. kayak di tag gitu. Iya bisa juga sih pacaran sama bapak ya? Iya, atau pacaran sama ibunya. Iya sih, kan Iya, pasti bedanya 20 tahun. Gila banget gak sih? Gue pikir selama ini paling gila nenek gue sama kakek gue bedanya 15 tahun. Ternyata masih ada yang 20 tahun, coy. Coy. Pertama kali Frida tahu Diego ini sebenarnya dari dia umur 15 tahun. 15 tahun kan masih sekolah ya. Nih, Diego Rivera tuh 36 tahun. Ya sekitar segitu lah ya, mungkin udah ulang tahun. 35-36 lah. Iya. Ulang tahun kan. Ya mungkin dia Capricorn. Terus dia udah jadi seniman. Nah, dia tuh senimannya dulu tuh mural fresco namanya. Di semen yang basah gitu, deh ngegambar di semen yang basah. Jadi beda kayak mural zaman sekarang. Nanti kita akan bahas itu mungkin next ya. Ya intinya Diego itu lagi ngemural di sekolahnya Frida. Terus Frida tuh suka kayak, ih gambar apa gitu kalian anak-anak gitu. Kayak ngobrol-ngobrol singkat ya karena papasan aja. Jadi Frida itu diceritain sebagai survivor polio. Kaki kanannya itu bentuknya tidak sempurna lah bisa dibilang. Oh iya, dia selalu kayak pakai rok panjang, celana panjang gitu gak sih? Kayak gitu, itu tuh buat nutupin kakinya. Di umur 18 tahun, Frida itu kecelakaan bus. Ini juga sebenarnya ada filmnya sih, kalau nggak salah, tapi gue belum nonton. Itu ada Film filmnya. Frida? Film Frida. Umur 18 tahun ini sebenarnya dia tuh udah pengen jadi dokter. Udah kayak belajar apa segala macem gitu. Tapi gara-gara kecelakaan itu akhirnya dia harus bed rest kan di rumah sakit. Selama setahun, bayangin. Gila, ngapain lo setahun di tempat tidur? Ini kayak lagi kena corona tapi lo doang sendirian di kasur gitu setahun, nggak bener-bener nggak bisa kemana-mana karena berapa bulan pertama dia tuh full di gips gitu katanya, satu badan. Mungkin dia bosen terus mikir, gue ngapain ya? Oh, gue
painting kali ya. Nah akhirnya dia mulai tuh gambar. Gimana caranya gambar di tempat tidur? Nah katanya tuh Vince dia tuh dibikinin sama orang tuanya easel khusus buat dia gambar, jadi kayak ada Gila. gitu. Terus tempat tidurnya juga atasnya kayak ada cerminnya buat dia bisa ngaca, karena dia tuh cuman pengen bikin self portrait karena dia nggak bisa kemana-mana kan, basically. Jadi objek apa yang bisa digambar selain dari dia gitu. Pantesan ya, lukisan Frida tuh bener-bener kayak Frida dengan berbagai style banget gitu loh. Banyak banget Frida-Fridanya gitu. Dia keluar dari rumah sakit, stagnan gitu. Kan selama ini belajar otodidak kan. Akhirnya yaudah deh gue belajar yang benar gitu. Intinya dia juga tetap terus ngelukis. Ketemulah dia lagi sama si Diego di umur dia ke 21 ya, Vince. 21, 21 dia ketemu lagi. Terus si Diego lihat nih lukisan-lukisannya Frida. Ih bagus banget lukisannya. Modus guys. Lo tuh talented deh. Lo berbakat. Kata Diego aja gue berbakat, berarti gue berbakat kali ya? Lo harus jadiin ini karir hidup lo. Diego tuh mengencourage Frida banget buat kayak udah lo fix mendingan lo jadi seniman aja. Frida harus kayak jeger. Gimana nih? Dia tahu Diego dari dia umur 15 yang udah duluan jadi seniman. Ya, terus berarti kan omongan tuh berdampak banget ya sama dia. Kayak kamu misalnya jadi apa, Vince? Jadi koki gitu ya, soalnya gue kayak masak. Ibu Siska Sutomo nyobain makanan kamu, terus dia bilang, Vinska, kamu harus jadi chef. Dia bilang, Chef adalah jalan ninjamu, Vinska. sementara dari Vinska kecil nontonin Bu Siska aja, dengan Bu Siska itu tiba-tiba ketemu lagi sama Bu Siska nyobain makanan, terus kayak, kamu harus jadi chef. Ini gue ngomongnya merinding. shit, fuck, gimana nih? Keren banget sih pasti, gila loh. Nah, akhirnya dia mungkin tergerak. Ya udah deh gitu. Akhirnya mereka kan deket. Diego main ke rumahnya. PDKT. Si Diego dapet commission bikin mural, terus ada Frida di situ. Idih. Tuh immortal jadi. Terus Frida kayak, seneng banget ya. Gitu. Kebayang gak sih, ya Allah? Iya kan pasti Tapi kayak situ, gitu kan. di zaman itu Diego tuh someone banget gak? Iya, dia sudah terkenal dengan karyanya pada saat itu. Berarti ya dia punya nama lah si Diego ini. Setahun kemudian mereka menikah. PDKT-nya cepet ya? Cepet, zaman dulu nggak bisa WA, nggak bisa FaceTime. Ya udah nikah aja biar ketemunya lebih sering mungkin, ya nggak tahu. Tapi pernikahan itu tidak disetujui sebenarnya sama ibunya atau orang tuanya Frida. Karena ya lo bayangin aja kali beda. sih. Lebih deket beda umur bapak ibunya ke Diego daripada Iya bener sih. udah kayak sama temennya gitu pasti mikirnya. Anak lo nikah sama seumuran gue. Lebih mungkin ibunya nikah sama Iya, Diego mungkin ya. Kok masih boleh sih main ke rumahnya? Ini kali ya modusnya, diajarin gambar gitu ya. Oh cuman temenan aja kayaknya main ke rumah. Ya udahlah kan belum tentu. Taunya tentu. Lo harus lanjutin nonton part 2 sama part 3-nya ya. Soalnya ini ceritanya belum selesai. Jangan sampai ketinggalan, makanya subscribe dulu dong. Bye!